Tiba-tiba suasana menjadi hening. Bayi kecil dalam gendongan Maryam membuka mulutnya dan berkata dengan lantang, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Al-Quran Surah Maryam ayat 30. Orang-orang terdiam, wajah mereka dipenuhi keheranan dan ketakutan. Bayi itu melanjutkan, "Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Al-Quran Surah Maryam ayat 31 sampai 33. Mukjizat itu membuat semua orang terdiam. Mereka yang sebelumnya mencemooh Maryam kini hanya bisa menunduk malu. Maryam memandang anaknya dengan penuh haru. "Engkau adalah jawaban atas semua tuduhan mereka, anakku. Allah telah menunjukkan kebenarannya melalui dirimu," bisiknya sambil mencium kening Isa alaihissalam. Mukjizat kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup kisah ini, Al-Quran menegaskan, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Al-Quran Surah Maryam 34 sampai 35. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maryam, wanita yang suci dan mulia, dipilih Allah untuk menjadi ibu dari seorang nabi yang akan membawa petunjuk kepada umat manusia. Dari keimanan Maryam kita belajar tentang kesabaran, keberanian, dan ketundukan total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal kehidupannya, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang yang berbeda. Beliau lahir dalam mukjizat yang membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa seorang ayah. Ibunya, Maryam binti Imran, adalah seorang wanita suci yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengandung dan melahirkan seorang nabi. Lahir dari seorang ibu yang mulia, Nabi Isa alaihissalam menunjukkan tanda-tanda keistimewaan sejak kecil. Saat Nabi Isa baru berusia 8 hari, Maryam mengkhitankannya sesuai dengan syariat para nabi, sebagaimana yang diajarkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Proses ini adalah salah satu tanda bahwa Nabi Isa berada dalam jalur kenabian yang mulia. Maryam dengan penuh cinta selalu mendekap putranya seraya berdoa, "Ya Allah, peliharalah anakku ini, jadikan ia hambamu yang taat, yang menyeru manusia kepada jalanmu, dan yang membawa cahaya kebenaran kepada dunia." Seiring waktu, Nabi Isa tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan bijaksana. Orang-orang di Yerusalem mengenalnya sebagai sosok yang cerdik, pintar, berani, dan tegas dalam membela kebenaran. Dalam setiap kesempatan beliau menunjukkan keteguhan hati dan kecintaan terhadap kebenaran, yang membuat banyak orang menghormatinya. Namun tidak semua orang menyukai keberanian dan keteguhan hati Nabi Isa. Beberapa pemimpin agama dan tokoh masyarakat mulai merasa terancam dengan kehadiran pemuda ini, yang selalu bersikap tegas terhadap kebatilan. Suatu hari, seorang tua yang dikenal sebagai pendeta terkemuka di Yerusalem menegurnya. "Isa," kata pendeta itu dengan nada merendahkan, "mengapa engkau selalu menentang adat istiadat yang telah lama kami jalani? Bukankah kami lebih berpengalaman dalam agama ini?" Nabi Isa dengan tenang menatap pendeta tersebut. "Aku hanya menyampaikan apa yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah melalui kitabnya," jawabnya. "Adakah yang lebih tinggi dari kebenaran Allah?" Jawaban ini membuat pendeta itu tersinggung, namun di sisi lain, beberapa orang yang mendengar merasa kagum. Keberanian Nabi Isa alaihissalam dalam menyampaikan kebenaran membuatnya disegani oleh banyak orang, meski ia juga menghadapi banyak tantangan. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa sering menyendiri untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bukit Zaitun menjadi salah satu tempat favoritnya untuk merenung, membersihkan jiwa, dan mencari ketenangan hati.
Dalam keheningan bukit, Nabi Isa sering memanjatkan doa, "Ya Allah, tunjukilah aku jalan-Mu. Berikanlah aku petunjuk untuk menjalankan apa yang Engkau kehendaki." Suatu malam ketika Nabi Isa sedang bersujud di dekat sebuah batu besar, tiba-tiba cahaya terang muncul di hadapannya. Malaikat Jibril turun membawa wahyu dari Allah. Jibril berkata, "Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Allah telah memilihmu untuk membawa ajarannya kepada kaummu. Bersiaplah menjalankan tugas kenabian ini." Mendengar hal itu, Nabi Isa tertegun. "Bagaimana mungkin aku dapat memikul tugas yang begitu berat ini, wahai Jibril?" Tanyanya dengan suara lirih. Jibril tersenyum dan berkata, "Janganlah engkau takut, wahai Isa. Allah bersamamu. Dia akan memberimu kekuatan untuk menjalankan amanah ini. Allah telah menurunkan Injil kepadamu, kitab suci yang menjadi pembenaran terhadap Taurat sebelumnya, dan membawa kabar gembira tentang Nabi terakhir, Nabi Muhammad disebut Ahmad." Al-Quran Surah As-Saff ayat 6. Nabi Isa alaihissalam merasa terharu. Air matanya mengalir saat ia mengucap syukur kepada Allah. "Ya Allah, Engkau maha besar. Aku menerima amanah ini dengan sepenuh hati. Bimbinglah aku dalam menyampaikan risalahmu, sebagaimana Engkau telah membimbing para nabi sebelumnya." Sejak menerima wahyu kenabian, kehidupan Nabi Isa alaihissalam berubah. Ia menyadari bahwa tugas ini akan membawanya kepada berbagai tantangan besar. Kaumnya, Bani Israel, dikenal sebagai kaum yang keras kepala dan sering membangkang terhadap ajaran para nabi sebelumnya. Namun Nabi Isa tetap teguh. Dengan penuh kasih, beliau mulai menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah. "Wahai Bani Israel," serunya dalam salah satu dakwahnya, "sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Janganlah kalian berpaling dari kebenarannya. Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang mengampuni dosa-dosa kalian jika kalian bertobat kepadanya." Al-Quran Surah Maryam ayat 36. Pesan-pesan Nabi Isa selalu disampaikan dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Namun tanggapan kaumnya berbeda-beda. Ada yang mendengarkan dengan hati terbuka, namun banyak pula yang menolak dan bahkan mencemoohnya. "Bagaimana mungkin engkau mengaku sebagai utusan Tuhan?" Nabi Isa menatap orang tersebut dengan tenang. "Aku adalah hamba Allah yang telah Dia pilih untuk menyampaikan risalahnya. Aku tidak mengucapkan sesuatu dari diriku sendiri, melainkan dari apa yang Allah wahyukan kepadaku." Nabi Isa alaihissalam memulai perjuangan dakwahnya di tengah masyarakat Bani Israel yang telah lama terjerumus dalam penyimpangan ajaran agama. Banyak dari mereka yang melupakan syariat Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan malah mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Para pemuka agama yang seharusnya menjadi panutan justru menjadi pelaku utama dalam menyebarkan penyimpangan, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Di tengah kemerosotan moral ini, Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai rahmat dan petunjuk bagi umatnya. Beliau menyeru dengan suara lembut namun penuh ketegasan, "Wahai Bani Israel, aku adalah hamba Allah yang diutus untuk kalian. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, dan ikutilah jalan para nabi sebelumnya. Janganlah kalian berpaling dari kebenaran." Al-Quran Surah Maryam ayat 36. Seruan di tengah penentangan. Namun seruan Nabi Isa alaihissalam tidak disambut dengan tangan terbuka. Banyak yang menentangnya, terutama dari kalangan pemuka agama Yahudi. Mereka merasa terancam oleh ajaran Nabi Isa yang mengungkap kebobrokan moral mereka. "Siapa dia yang berani mengatakan bahwa kita menyimpang?" Salah seorang pendeta besar berseru dengan nada geram. "Bukankah kita penjaga Taurat? Bagaimana mungkin seorang anak bisa lebih tahu dari kita?" Nabi Isa menjawab dengan tenang, "Aku hanya menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan kepadaku. Bukan kehendakku, tetapi kehendak Allah, bahwa kebenaran harus ditegakkan meskipun kalian membencinya." Para pemuka agama terus memfitnahnya. Mereka berkata kepada masyarakat, "Isa hanyalah seorang penyihir. Jangan percaya padanya. Dia menyesatkan kalian dari ajaran nenek moyang kita." Namun di tengah fitnah itu, Nabi Isa tetap tegar. Beliau percaya bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan risalah Allah. "Sesungguhnya Allah bersamaku," bisiknya dalam hati setiap kali merasakan keletihan.
Untuk meyakinkan kaumnya akan kebenaran risalahnya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Suatu hari Raja Herodes mendengar kabar tentang Nabi Isa dan menantangnya untuk menunjukkan mukjizat. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri banyak orang, Herodes dengan sinis berkata, "Isa, jika engkau benar seorang nabi, tunjukkan mukjizatmu di hadapanku dan rakyatku. Buktikan bahwa engkau tidak hanya seorang penyihir." Nabi Isa menjawab, "Mukjizat ini bukan dari diriku, melainkan dari Allah. Semua yang terjadi hanyalah atas izinnya." Nabi Isa kemudian mengambil tanah liat dan membentuknya menjadi patung burung. Dengan penuh kekhusyukan, beliau meniupkan napas ke arah patung itu, dan atas izin Allah, burung itu hidup dan terbang ke langit. Orang-orang terkejut, termasuk Herodes yang tak bisa berkata-kata. Seorang wanita tua yang buta sejak lahir mendekati Nabi Isa dengan air mata berlinang. "Wahai Nabi Allah, aku telah hidup dalam kegelapan sepanjang hidupku. Jika engkau adalah utusan Allah, mohon berdoalah agar aku bisa melihat dunia ini sekali saja." Nabi Isa menyentuh mata wanita itu sambil berdoa, "Ya Allah, atas kuasamu, berikanlah penglihatan kepada hambamu ini." Seketika, wanita itu membuka matanya dan melihat dunia untuk pertama kalinya. Dia menangis bahagia dan berseru, "Segala puji bagi Allah yang telah mengutusmu kepada kami, wahai Isa." Mukjizat lainnya terjadi ketika seorang pria yang menderita penyakit kusta mendatangi Nabi Isa. Tubuhnya penuh luka dan bau yang menyengat. Dengan penuh kasih, Nabi Isa berdoa kepada Allah dan pria itu sembuh seketika. Kulitnya menjadi bersih seperti bayi yang baru lahir. Namun meskipun menyaksikan mukjizat tersebut, banyak dari kaum Bani Israel tetap menolak kebenaran. Mereka berkata, "Mukjizat ini hanyalah sihir, jangan percaya pada Isa." Di tengah gelombang penentangan, Nabi Isa memiliki sekelompok kecil pengikut setia yang dikenal sebagai Hawariyun. Mereka adalah orang-orang yang percaya sepenuhnya pada ajaran Nabi Isa dan berjuang bersamanya menghadapi tantangan dakwah.